Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Berada pada wilayah yang diapit oleh Bondowoso sebelah utara, Lumajang sebelah barat, dan Banyuwangi sebelah timur. Jember kini menjadi pusat ekonomi setapal kuda yang mengalami perkembangan cukup pesat. Di tahun 2022 ini, pertumbuhan ekonomi Jember diproyeksikan terus meningkat. Namun sayangnya, di balik Jember yang terus mempersolek diri, ada sebuah realita yang tak begitu diindahkan oleh masyarakatnya. Ya, sampah. Persoalan sampah seakan menjadi hal yang biasa terdengar. Namun bukan berarti pengelolaan dan penanganan terlaksana dengan benar. Sebelum investigasi lebih dalam, tim mencoba menelusuri perjalanan sampah yang ada di Kabupaten Jember hingga berakhir di TPA Pakusari. Dengan berbekal kamera dan peralatan seadanya, kami memulai investigasi. Perjalanan dimulai. Tempat pertama yang kami kunjungi yaitu TPST Mastrip, yang terletak di Jalan Mastrip, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. TPST Mastrip menjadi salah satu TPS yang aktif di pemukiman padat penduduk. Bapaknya dengan Pak siapa, Pak? Bapak Ion. Pak Ion. Kalau bapaknya? Pak Man. Pak Rahmat. Di sini sebagai apa, Bapak? Tugas depo sampah. Udah dari berapa lama, Pak, kerjanya? 30 tahun. 20 tahun. Bapak ini kira-kira sampahnya ini diangkutnya berapa kali, Pak? 3 kali. Ya, terus jenis sampahnya dijadiin satu, Pak? Kayak sampah basah, kering, jadi plastik, jadi satu. Tapi kebanyakan sampah apa, Pak? Ya, sampah dapur. Sampah dapur. Rumah tangga, ya? Iya, rumah tangga. Nanti dari sini diangkutnya langsung ke Pakusari. Oke. TPA. Setiap pengantar itu berapa ton? Kan kadang 6 ton, kadang 5 ton, kan tidak sama tiap harinya itu. Setiap harinya beda? Iya, beda. TPS ini beroperasi setiap hari, mulai dari pukul 6 pagi hingga 2 siang. Setiap hari-harinya TPS ini mampu mengangkut sampah sekitar 1 hingga 2 truk sampah. Sampah-sampah ini berasal dari perumahan sekitar TPST Mastrip. Beberapa pengalaman pernah terjadi kepada beberapa petugas kebersihan di Gimana, sini. Pak, ceritanya di jatuhan apa, Pak? Kadang gerobak jatuh ya kena dari atas, kena yang nata gitu. Iya, sering itu kejadian ya. Bahaya. Sering jatuh ke bawah gerobak ini sini. Pakai ini, Bapak. Masker ya. Masker, kacamata. Terima kasih, Bapak. Ya. Kemudian tim memutuskan untuk bergeser ke TPS yang ada di Pasar Tanjung. Belum genap memasuki area pasar, tim sudah disambut dengan aroma menyengat sampah. Namun orang-orang terlihat sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Dengan nama siapa, Pak? Pak Sahari, ya ini. Iya. Di Pak sini tuh sebagai apa, Bapak, posisinya ini? Mandor kebersihan. Pengangkutan sampahnya tuh berapa kali sehari, Bapak? Ya, mobilnya 2 kali ya, amrolnya 2 kali, berarti 4 kali. Terus ini pernah lumpuh gitu nggak, Pak, sampahnya? Enggak pernah. Selalu kondusif. Kalau misal hujan gitu mungkin, Pak? Enggak pernah. Kalau sampai numpuk, bau. Oh, itu dampaknya ya kalau numpuk? Iya. Pasar yang sudah ada sejak tahun 1973 ini berdiri di atas lahan seluas 25.105 meter persegi, menjadikan Pasar Tanjung sebagai pasar rakyat terbesar yang ada di Kabupaten Jember. Setiap hari pula petugas kebersihan mengangkut sampah-sampah dari para pedagang yang ada di Pasar Tanjung untuk dikumpulkan sementara di tempat ini. Tim memutuskan untuk mengikuti truk pengangkut sampah ini ke TPA Pakusari sebagai pembuangan akhir sampah-sampah tadi. Kini sampah-sampah tadi berakhir di TPA Pakusari sebagai TPA terbesar di Kabupaten Jember. Tumpukan sampah berada sekitar 500 meter dari pintu masuk.
Kemudian truk sampah tadi ditimbang terlebih dahulu. Truk pengangkut sampah memasuki tempat pembuangan untuk menurunkan muatan. Sejumlah pemulung yang sudah menunggu langsung memilah-milah tumpahan sampah itu. Ibu siapa namanya? Bu Is. Kenalan. Ibu Is. Iya. Ibu kerjanya di sini apa ini? Kayak Oh, saya cari itu rongsokan. Iya. namanya yang apa biasanya? Iya, botol sama kertas sama plastik. Kira-kira sehari tuh dapat berapa Bu ininya sampahnya? Paling banyak ada 15.000 lah. Banyak 20, hampir 20. 20.000 itu Iya. apa? Berapa? Sehari, timbangannya? sehari. Cukup nggak Bu? Kira-kira sehari? Ya cukup, kalau tidak cukup ya hutang sama orang warung. Terus Ibu ada kerja sampingan lagi nggak Bu? Iya, kalau ada itu mobil angkut sampah saya ikut. Volume sampah yang terus bertambah sedangkan pengelolaan yang kurang maksimal. Karena terkendala alat menyebabkan TPA Pakusari kelebihan kapasitas. Menurut data terakhir sudah 3.600 ton sampah berumah di TPA Pakusari sejak tahun 1992. Sehingga bisa dikatakan TPA Pakusari tidak layak lagi menerima sampah dari luar jika tidak ada penambahan lahan atau kapasitas. Nama saya RM Masbud. Kebetulan ditugasi sebagai koordinator pengelolaan TPA di Kabupaten Jember, termasuk TPA Pakusari ini. TPA Pakusari ini sebenarnya kita menggunakan kontrol landfill. Tapi sekarang karena kesulitan kita cari tanah dan jumlah sampahnya makin banyak, sehingga kita masih menggunakan semi open dumping, juga sudah memasuki kontrol landfill. Jadi TPA Pakusari ini sudah overload nih sebenarnya. Dari 6,8 hektar lahan yang kita gunakan untuk sampah, ternyata 3,2 hektarnya itu kan sudah dimanfaatkan untuk kegiatan sarana lainnya, seperti jalan, gedung, gudang, kantor, dan juga untuk kolam pengolah lindi. Jadi yang efektif dibuangi sampah itu hanya 3,2 hektar, dan itu sudah rata-rata ketinggiannya mencapai 14 sampai 18 meter. DPRD Jember pernah membahas peraturan daerah, namun hingga saat ini tak terdengar kelanjutannya. Bahkan Jember menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang tidak memiliki perda tentang pengelolaan sampah secara khusus. Ini seakan mempertegas bahwa upaya pemerintah dipandang tidak begitu terprioritaskan pada persoalan sampah. Alih-alih ingin menghidupkan lingkungan yang sehat, namun sinergitas antara pemerintah dan masyarakat Jember nyatanya masih tak seirama. Banyak masyarakat mengabaikan anjuran pemerintah dalam mengurangi sampah plastik dan membuang sampah tidak sesuai pada tempatnya. Di Jember itu kabupaten kota yang belum mempunyai perda tentang pengelolaan sampah, sehingga kami sangat kesulitan selaku penanggung jawab atau yang diberikan tanggung jawab pengelolaan sampah itu, bagaimana kita akan mengelola kalau dasar hukum yang kita laksanakan belum ada. Jadi hanya saat ini kita itu mengacu aja pada Undang-Undang 18 tahun 2008, diperjelas dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012, sehingga pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebenarnya sudah diatur di peraturan pemerintah tersebut. Di sini ini melayani 17 kecamatan yang ada dalam kota. Kalau TPS-nya hampir seluruh TPS yang ada di kota ke sini. Jadi Patrang, Kaliwates, Sumbersari plus 14 kecamatan lainnya wilayah timur dan utara itu buangnya ke TPA Pakusari. Jadi hampir 260 ton per hari yang terkelola. Terus sekian itu kemana? Nah itu kan, ya akhirnya kalau musim hujan itu nanti munculnya di sungai.
DPA ini berharap agar ada perluasan lahan, peningkatan teknologi, serta penambahan sarana prasarana. Dan itu sudah kita usulkan ke pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup maupun ke provinsi serta pusat. Apa namanya, hashtag kita itu, membuang sampah sama dengan memindah masalah. Itu mungkin dari saya, semoga masyarakat makin sadar. Terima kasih kembali ya. Dari realitas yang ada, sudah sepatutnya kesadaran dan kepekaan masyarakat mulai bangkit. Kita perlu sadar akan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup bumi dan lingkungan. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Jember. Mengingat, sebelum jauh terlambat pengelolaan sampah yang sudah semestinya segera untuk terrealisasikan agar tidak menjadi bumerang di kemudian hari. Dimulai saat ini dan mulai dari diri sendiri. Karena menjaga jauh lebih penting daripada memperbaiki. Bijaklah dalam penggunaan plastik. Karena bumi ini tidak hanya untuk kita. Maka mari menjaganya bersama-sama demi keberlangsungan hidup yang lebih baik.